Halo semua, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sekarang kami akan melakukan presentasi mengenai aplikasi Skill Health yang telah kami buat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Petronia Wilhelmina Suna, dan teman saya Ariel Zakli Pratama dan juga Firjiawan Sandria. Aplikasi Skill Health adalah aplikasi kesehatan online yang memberikan pelayanan kepada pasien, di mana tujuan utamanya adalah pasien dapat melakukan reservasi jadwal bersama dokter tanpa harus secara langsung ke rumah sakit. Selanjutnya, masalah kesehatan online. Ini merupakan masalah-masalah atau problem mapping yang akan kami temukan solusinya untuk diselesaikan pada aplikasi kami. Yang pertama, fitur yang tidak lengkap, selanjutnya ada pelayanan yang kurang memuaskan, dan yang terakhir adanya kekurangan informasi. Untuk profil pengguna, kita mulai sasarannya yang pertama adalah 17-50 tahun karena usia tersebut merupakan usia yang dianggap dewasa untuk menggunakan aplikasi dengan bijak. Yang kedua ada laki-laki atau perempuan. Yang ketiga seorang pasien. Dan yang keempat adalah warga Indonesia. Untuk solusi yang kami tawarkan, yang pertama yaitu membuat fitur booking. Yang kedua adalah menampilkan jadwal dokter. Yang ketiga membuat filter untuk mencari dokter. Yang keempat memberikan status untuk dokter, tersedia atau tidak tersedianya seorang dokter. Lalu yang kelima membuat fitur forum diskusi. Selanjutnya di sini terdapat unique value proposition atau merupakan hal yang menarik dari aplikasi kami. Yang pertama, untuk rumah sakit, memberikan kemudahan akses bagi pasien atau pengguna yang telah membuat janji. Selanjutnya, untuk users atau pasien, pengguna atau pasien dapat menggunakan aplikasi ini kapan saja dan di mana saja tanpa perlu langsung ke rumah sakit. Di sini pada aplikasi kami terdapat beberapa fitur utama. Yang pertama ada janji temu dokter, selanjutnya ada cek rekam medis, ada panggil ambulans, dan juga forum dan cek jadwal. Oke, untuk alur kerjanya, yang pertama ada login dan register. Itu pengerjaannya mulai tanggal 16 sampai 30 November 2023. Lalu ada booking, mulai dari tanggal 16 sampai 28 November. Fitur cek rekam medis dari tanggal 19 sampai 27 November. Panggil ambulans 20 sampai 28 November. Untuk yang forum 19 sampai 27 November. Cek jadwal 19 sampai 28 November. Lalu connecting page atau menghubungkan seluruh halaman-halaman fitur itu di tanggal 27 sampai 29 November. Managing state-nya dari tanggal 28 sampai 30 November. Build and Connect API dari tanggal 16 sampai 30 November. Dan yang terakhir ada deploy aplikasinya, yaitu di tanggal 30 November. Untuk user flow-nya bisa cek di link di bawah. Next. Begitu juga dengan prototype dan wireframe bisa dicek pada link di bawah. Oke, untuk ERD database skill health, kita memiliki 9 tabel. Yang pertama ada user underscore kredensial, lalu ada tabel user, tabel uji lab, tabel antrian, tabel forum, tabel dokter, spesialis, instansi, dan jadwal. Oke, untuk sekarang kita masuk ke demo aplikasinya untuk beberapa solusi. Salah satunya adalah untuk permasalahan terkait booking. Kita masuk. Nah, pertama untuk mengakses web kami adalah kita bisa menggunakan URL skillhealth.app.vercel.app. Oke, nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami, yang dimana ini adalah tampilan dari pasien yang dapat dilihat itu, yang dilihat pasien pertama kali untuk mengakses web kami gitu. Dan untuk web kami juga sudah mendukung fitur, sudah mendukung responsive. Jadi web kami dapat diakses
di device manapun gitu, dari mobile maupun desktop. Oke, selanjutnya adalah terkait login. Pertama, untuk itunya kita perlu, yang pasti kita butuh register dulu, kita buat sebuah akunnya dulu. Misal saya mau buat namanya adalah Firjawan Sandria, ya kan, terus ada di sini tanggalnya, nggak usah apa ini. Nah, dari situ laki-laki beratnya 1 ini, kemudian kita masukin emailnya. Saya mau masukin misal tes3@gmail.com. Habis itu masukin passwordnya, register. Nah, muncul nih, kita login pakai akun yang tadi kita buat, gmail.com, kemudian kita masukin 123. Nah, kalau sudah masuk kayak gini, sudah profil, maka udah masuk nih akun kita. Pertama, yang pasti kita buat janji temu dokter ya. Tapi sebelum itu pastiin bahwa profilnya sudah lengkap gitu. Ini kan masih belum lengkap, tapi kalian lengkapin dulu gitu. Kemudian kita buat janji temu dokter. Habis itu kalian ini adalah awal mula dari kita melakukan booking dokter, ya pasti kita cari dokter dulu. Di sini kita mau misalnya, kalau misalnya manual, kalian langsung cari aja, tampilkan semuanya, atau pilih spesifikasi apa aja. Misal saya mau pilih untuk reguler atau untuk bertemu secara langsung. Nah, di sini ada hasilnya nih, dokter Jimmy. Nah, di sini jadwalnya muncul nih, jadwal-jadwal yang ada di dokter Jimmy apa aja. Kebetulan sini Jimmy ini cuma reguler untuk di hari Kamis gitu. Kita pilih, dan ini muncul harganya, dan kita pilih metode pembayarannya, kemudian konfirmasi, dan di sini juga ada tampilan detail-detail dari dokternya. Kita konfirmasi dulu untuk bikin bookingnya. Muncul nih pembayaran, metode pembayaran TIRIS, kode pembayaran apa, nanti pasien tuh atau user pengguna disuruh membayar gitu. Nah, setelah udah, maka muncul nih janji-janji temu yang telah dibuat oleh si akun atau pasien itu apa aja. Kebetulan di sini cuma ada dokter Jimmy doang untuk reguler gitu. Nah, di sini detail-detail dokternya sama detail jadwalnya apa aja. Dan di sini reguler, berarti suruh ke reguler nih. Dulu di sini ada beberapa aksi yang dapat dilakukan di web ini, yaitu ada buat booking, masuk check-in-nya, lalu untuk ganti jadwalnya selama jadwalnya masih belum berlangsung, atau batalkan jadwal gitu, atau bisa bilang refund. Di sini kita mau check-in. Nah, di sini tampil nih bahwa check-in antrian dokter Jimmy, Alimat Sakit, nomor tokennya ini ya kan, dari sini nomor antriannya nih, nomor antrian ke-1. Nah, sisa antriannya 0, berarti nggak ada orang di depan dan tanpa pemeriksaannya gitu. Dan kita bisa refresh kalau misalnya ada yang masuk gitu. Oke. Dan juga di sini web kami juga bisa untuk dokter juga. Oke. Untuk demonya untuk segitu dulu. Nah, untuk harapan kami nanti ke depannya aplikasi ini, untuk aksi-aksinya tuh kayak kita bakal lakukan pengujian lagi terkait aplikasinya gitu dan pemeliharaannya, lalu analisa kinerja apakah kinerjanya udah efektif atau belum, lalu kita bakal melakukan perbaikan kelanjutan, kayak tadi ada beberapa bug-bug yang kita bisa tampilkan, dan juga ada pengembangan versi selanjutnya, misalnya kita mau tambahin apa aja tuh aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang mau ditambahkan gitu. Nah, terima kasih telah mengikuti presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata mengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.